Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rahmawati dari kelas KPI 3 akan menjelaskan sedikit tentang manajemen media sosial. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS manajemen media sosial yang diampu oleh dosen kami Pak Hari. Sebelum kita masuk kepada manajemen media sosial, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih itu manajemen. Manajemen adalah cara kita untuk mengatur, memanage sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi manajemen di sini tergantung pada kita mau mengatur seperti apa, inginnya seperti apa. Jadi semua tergantung pada kita sendiri. Nah, yang kedua kita mengenal apa itu media sosial. Media sosial dapat diartikan sebagai platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, jadi setiap manusia, setiap orang itu bisa beraktivitas di media sosial. Seperti contoh melakukan interaksi atau komunikasi di media sosial atau memberikan informasi kepada halayak ramai, dan juga bisa membuat konten-konten berupa foto, video, dan lain. Jadi bagi setiap pengguna, selagi tersambung dengan internet, dia bisa mengakses atau memberikan informasi lewat media sosial kapanpun dan dimanapun kepada orang lain. Di sini ada definisi menurut para ahli, yaitu Dave Kerpen pada tahun 2011 dalam bukunya yang bertajuk Likeable Social Media yang terbit pada tahun 2011, mengemukakan bahwa media sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, ataupun tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Nah, jadi pengertian menurut Dave Kerpen di sini, sosial media adalah suatu wadah untuk suatu tempat yang di dalamnya berisi tentang konten-konten berupa tulisan atau video ataupun foto-foto atau fungsi untuk kita berinteraksi di dalamnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manajemen media sosial, kita beralih kepada fungsi media sosial. Fungsi media sosial yang pertama tentu untuk komunikasi. Jadi semenjak ada media sosial, kita bisa berkomunikasi berbagai negara dimanapun. Jadi selagi kita ada akses internet, kita bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua dari fungsi media sosial adalah branding. Branding di sini adalah bagaimana cara kita untuk membangun citra di mata banyak orang. Di sini setiap pengguna media sosial akan punya ciri khas tersendiri untuk bagaimana dia mengelola media sosialnya sendiri, karena nanti akan dilihat banyak orang juga. Jadi bagaimana kita membangun citra sebaik mungkin di media sosial. Yang ketiga dari fungsi media sosial adalah tempat usaha. Jadi media sosial juga berfungsi sebagai wadah kita untuk melakukan usaha atau berbisnis. Karena apa? Karena di media sosial lebih mudah dijangkau oleh semua orang yang masih terakses oleh internet. Jadi lebih mudah, lebih praktis kita melakukan usaha di media sosial daripada melakukan usaha di dunia nyata. Yang keempat dari fungsi media sosial adalah marketing atau pemasaran. Jadi di media sosial kita juga dapat melakukan pemasaran yang lagi-lagi untuk lebih mudah dijangkau oleh semua orang. Jadi setiap orang penjual atau pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dan sama-sama mendapatkan kebutuhannya lewat media sosial, yaitu fungsi marketing. Dan dalam fungsi marketing ini sangat memudahkan bagi penjual untuk melakukan promosi-promosi melewati konten yang dia buat. Jadi bagaimana dia pintar-pintar untuk membuat konten sehingga pembeli itu tertarik terhadap produk yang dipromosikan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis media sosial. Yang pertama ada layanan blog. Layanan blog di sini dapat diartikan sebagai jurnal pribadi yang ada di internet. Jadi fungsi dari layanan blog ini untuk membagikan catatan atau pandangan
seseorang lewat layanan blog ini. Jadi pengguna layanan blog disebut narablog atau blogger, dan media biasanya yang digunakan oleh pengguna ini disebut WordPress atau blogger. Yang kedua dari jenis media sosial adalah layanan jaring sosial atau social network. Social network di sini biasanya yang sering kita pakai, yang banyak manusia pakai karena di dalamnya berisi tentang berkumpulnya banyak orang untuk bersosialisasi, baik itu mengirim pesan atau mengirim foto, video, dan lain-lain. Nah, contoh dari layanan jaring sosial atau social network ini adalah Facebook, WhatsApp, IG, dan lain-lain. Yang ketiga adalah layanan blog mikro atau microblogging. Layanan blog mikro di sini hampir sama dengan blogger, hampir sama dengan layanan blog. Tapi di sini dikemas dengan lebih ringkas lagi. Nah, untuk layanan blog mikro ini lebih memiliki kecepatan untuk diakses dibandingkan layanan blog. Salah satu contoh layanan blog adalah yang biasa kita kenal dengan Twitter. Yang keempat adalah layanan berbagi media atau media sharing. Jadi di media sosial kita bisa berbagi seperti konten-konten foto, audio, atau video. Jadi kita sering menggunakan YouTube. Secara tidak langsung kita telah sering menggunakan layanan berbagi media atau media sharing ini tanpa kita sadari. Nah, selain 4 dari jenis media sosial tadi, masih banyak lagi jenis-jenis media sosial yang dapat kita pelajari. Dan yang terakhir, kita beralih kepada manfaat media sosial. Jadi dalam media sosial kita dapat mengambil banyak manfaat, mengambil banyak fungsi. Yang pertama sebagai sarana belajar, mendengarkan, atau bahkan menyampaikan. Jadi kita dalam media sosial juga bisa belajar. Yang kedua, sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi. Yang ketiga, sarana perencanaan, strategi, dan manajemen. Dan yang terakhir, sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Jadi bagaimana kita pintar-pintar untuk memanfaatkan media sosial yang saat ini sangat mudah untuk diakses oleh banyak orang. Jadi dari materi yang telah dibahas tadi, dari manajemen media sosial dapat kita simpulkan bahwa baik buruknya media sosial itu tergantung dari kita sendiri. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih konten mana yang harus kita ambil dan konten mana yang kita harus jauhi. Jadi kita harus pintar memanage media sosial. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.